Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota KKN 61 Unit 274 UII Bidang Dakwah. Nah, di sini kami ingin membahas bagaimana sikap bijak dalam bermedia sosial yang baik dan benar. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu media sosial? Media sosial mulai aktif digunakan masyarakat Indonesia sejak tahun 2002 loh. Media sosial sendiri merupakan sebuah wadah atau media untuk berkomunikasi dan bersosialisasi satu sama lain secara online. Di mana di era sekarang ini, teknologi informasi telah berkembang pesat. Dengan media sosial, kita dapat melakukan blogging, jejaring sosial, forum, dan lain-lain. Tapi kalau kita menggunakannya terlalu berlebihan dapat mengakibatkan hal negatif loh. Contohnya, dalam platform media sosial yang lagi tren 2020, diantaranya TikTok, Instagram, dan Twitter. Dari beberapa wawancara yang telah kami lakukan dengan pengguna media sosial lainnya, atau yang biasa disebut netizen, masih ada yang dinilai kurang bijak dalam menggunakan ketiga aplikasi di atas. Yaitu, dalam fitur komentar, ditemukan komentar yang dinilai menggunakan bahasa yang terlalu bebas. Contohnya seperti, "Kamu gendutan ya? Kok sekarang jerawatan sih? Kok tua banget mukanya?" Nah, komentar seperti itu dapat dikategorikan sebagai body shaming. Apa sih body shaming itu? Jadi, teman-teman, body shaming merupakan perbuatan mengomentari fisik dengan ucapan yang secara langsung atau tidak menghina seseorang. Tentu, hal seperti itu tidak patut. Jelas tertulis dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat 11, di mana di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Selain itu, kalian sadar nggak sih kalau perbuatan mengolok atau menghina fisik manusia sama dengan menghina ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, sekarang kalian sudah paham kan? Kalau hal-hal semacam itu tidak diperbolehkan, bahkan dilarang dalam ajaran Islam, karena hal itu bisa berdampak buruk bagi orang yang mendapat hinaan, seperti merasa kurang bersyukur, menjadi insecure, bahkan bisa berdampak trauma. Selain body shaming, hal negatif yang muncul dari media sosial saat ini adalah banyaknya penyebaran berita-berita hoax atau palsu. Di era milenial seperti sekarang ini, banyak sekali muncul berita-berita hoax atau palsu yang disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan pihak atau orang lain. Berita hoax adalah sebuah informasi yang disebarkan oleh seseorang dengan sengaja ingin menimbulkan kebencian dan perpecahan dalam masyarakat.
Hingga kini eksistensi hoax terus meningkat. Apalagi biasanya konten hoax memiliki isu yang tengah ramai di masyarakat dan menghebohkan, yang membuatnya juga sangat mudah untuk memancing orang membagikannya, seperti yang kita alami di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Banyak sekali berita-berita palsu yang beredar di tengah-tengah masyarakat terkait penyebaran COVID-19 melalui media sosial, yang mana menjadikan masyarakat kebingungan dan saling berpecah belah. Kalian tahu nggak sih guys, bahwa perbuatan menyebarkan berita hoax sangat dilarang dalam ajaran Islam. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Likulli imri'im minhum maktasaba minal itsm walladzi yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Quran surat An-Nur ayat 11. Nah, dari ayat tersebut jelas dikatakan bahwasanya orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita palsu atau bohong akan mendapatkan dosa dan ganjaran yang setimpal di akhirat kelak. Nah, kalian tahu gak sih guys, ada banyak sekali dampak dari adanya penyebaran berita hoax atau palsu di media sosial, yaitu diantaranya timbul pertengkaran satu sama lain akibat kesalahpahaman dari berita tersebut. Selain itu juga banyak sekali orang-orang yang merasa benar dan mengerti dengan berita tersebut, sehingga muncul sikap saling membenci satu sama lain. Dalam Islam sendiri, perbuatan-perbuatan seperti itu sangat tidak diperbolehkan dan sangat dilarang guys. Selain itu juga malah memperkeruh keadaan dan makin sulit untuk menentukan titik terang atau mendapatkan fakta yang sebenarnya. Namun, sebagai pengguna yang bijak, kita dapat mengatasi berita hoax dengan mencari tahu apakah berita yang tersebar memang faktanya seperti itu atau tidak. Serta kita tidak boleh mudah puas dan percaya pada satu sumber saja. Kita harus lebih selektif dalam menerima berita-berita yang muncul di media sosial. Untuk itu, kita sebagai pengguna media sosial yang aktif harus bijak dan menjaga etika kita dalam menggunakan media sosial sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan cara berpikir dahulu sebelum bertindak, tidak asal menyebar berita sebelum mengetahui kebenarannya, bekali diri dengan iman dan ketakwaan sebelum mengakses postingan, menggunakan media sosial untuk hal-hal positif atau kebaikan, menghormati dan menghargai perasaan orang lain, dan jangan pernah merasa paling benar, karena kebenaran itu hanya milik Allah semata.